Perkenalkan, nama aku Emi Kurniawahini dengan NIM 21102433161 yang akan membahas materi pada kali ini tentang pengertian perkembangan neonatal, 2. Pembagian masa bayi pada saat perkembangan neonatal, dan yang ketiga, ciri-ciri bayi yang mengalami proses perkembangan neonatal. Hai semuanya, kenalin, nama aku Jihan Fadila Wahinita, biasanya dipanggil Jihan. NIM aku 2111102433159. Aku akan menjelaskan tentang macam-macam penyesuaian saat neonatal dan ciri-ciri masa neonatal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laura Nadifa Ceria Jasmine, NIM 2111102433145. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang indikasi kesulitan penyesuaian terhadap kehidupan pasca-natal, dan yang kedua, perkembangan fisik saat neonatal, dan yang ketiga, emosi pada neonatal. Halo teman-teman, nama saya Rina Musliani. Hari ini saya akan menjelaskan bahaya pada bayi di masa neonatal dan jenis-jenis persalinan. Nah, mungkin kita bertanya-tanya nih, apa sih perkembangan neonatal itu? Perkembangan neonatal adalah kondisi di mana seorang bayi dilahirkan, atau bisa disebut sebagai permulaan dan periode terawal dari suatu bayi yang dilahirkan oleh ibunya dari dalam rahimnya, atau dari jenis-jenis persalinan yang selain dari persalinan normal. Perlu diketahui bahwa kondisi ini adalah kondisi di mana seorang bayi bukan lagi sebagai parasit dalam tubuh ibunya. Nah, untuk secara garis besarnya kita tangkap bahwa pengertian dari perkembangan neonatal ini adalah kondisi saat bayi dilahirkan. Itu secara garis besarnya. Dan menjadi tambahan juga, pada saat tahap ini atau perkembangan neonatal ini adalah kondisi di mana seorang bayi tidak berdaya sama sekali, namun lambat laun dan seiring berjalannya waktu, seorang bayi ini akan meningkatkan kemandiriannya. Nah, yang kedua ada pembagian masa bayi saat perkembangan neonatal. Nah, pembagian masa bayi saat perkembangan neonatal dibagi menjadi dua periode. Periode pertama ada periode partunet, dan yang periode kedua ada neonat. Nah, untuk lebih jelasnya, periode partunet adalah periode di mana seorang bayi dilahirkan berkisar dari 15 sampai 30 menit setelah dilahirkan sampai pemotongan tali pusar dilakukan. Nah, selanjutnya disambung dengan periode neonat, adalah kondisi di mana seorang bayi melakukan pemotongan dan pelepasan tali pusar hingga 2 minggu terakhir dari kelahirannya. Jadi untuk lebih jelasnya, periode partunet lebih awal dan disambung langsung oleh periode neonat itu sendiri. Yang ketiga ada ciri-ciri bayi neonatal. Nah, setiap periode dalam rentang kehidupan memiliki gejala-gejala perkembangan yang ditandai oleh periode-periode yang mendahului atau periode yang mengikuti. Ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan periode lain, tetapi ada yang muncul dalam bentuk yang berbeda pada masa bayi neonatal atau bayi yang baru lahir. Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masa neonatal dan macam-macam penyesuaian saat neonatal. Yang pertama, ciri-ciri masa neonatal. Ciri-ciri masa neonatal sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, masa neonatal merupakan periode tersingkat dibandingkan dengan periode perkembangan lainnya. Mengapa disebut demikian? Karena masa ini dimulai saat bayi dilahirkan dan berakhir ketika bayi berusia 2 minggu. Kemudian, lepasnya tali pusat atau kriteria fisiologis, yaitu ketika bayi kembali gemuk setelah kehilangan berat badan. Kedua, yaitu penyesuaian diri yang radikal. Penyesuaian diri yang radikal adalah kelahiran normal, akan tetapi merupakan gangguan perkembangan yang dimulai saat perubahan dan peralihan dari lingkungan rahim ke dunia luar. Yang ketiga, terhentinya perkembangan adalah pertumbuhan dan perkembangan pesat yang terjadi saat periode prenatal tiba-tiba terhenti pada saat kelahiran yang pastinya mengalami turunnya berat badan. Keempat, masa neonatal merupakan pendahuluan atau perkembangan selanjutnya. Dan yang terakhir, merupakan periode berbahaya bagi perkembangan fisik dan psikologis bayi. Mengapa demikian?
Fisik sendiri harus melakukan penyesuaian diri, sedangkan psikologis adalah terbentuknya sikap dari signifikat personal terhadap bayi itu sendiri. Macam penyesuaian saat masa neonatal. Perubahan suhu. Di dalam rahim terdapat suhu yang tetap, sedangkan di luar rahim suhu tidak tetap. Yang kedua, bernafas. Bila tali pusar diputus, maka bayi mulai harus bernafas dengan sendirinya. Yang ketiga, menghisap dan menelan. Perolehan makanan dari dua kegiatan ini. Refleks-refleks belum berkembang sempurna sehingga seringkali si bayi tidak mendapatkan makanan yang cukup. Yang keempat, pembuangan. Alat-alat pembuangan bayi mulai berfungsi setelah dilahirkan. Sebelumnya, pembuangan dilakukan melalui tali pusar. Namun para bayi tersebut tidak mengalami semua kesulitan penyesuaian di atas. Paling hanya beberapa bagian, karena ada bayi yang sehat dan ada bayi yang tidak sehat. Materi yang pertama yaitu indikasi kesulitan penyesuaian terhadap kehidupan pasca natal. Yang pertama yaitu berkurangnya berat badan. Karena adanya kesulitan untuk mengisap dan menelan, bayi yang baru lahir biasanya mengalami penurunan berat badan dalam minggu pertama. Yang kedua yaitu perilaku yang tidak teratur. Pada hari pertama dan hari kedua, semua bayi menunjukkan perilaku yang relatif tidak teratur. Contohnya seperti ketidakteraturan dalam bernafas, sering kencing dan buang air besar, dan juga muntah. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan pada otak selama persalinan yang mengakibatkan keadaan pingsan, dan sebagian karena adanya susunan saraf otonom yang kurang berkembang yang mengendalikan keseimbangan tubuh. Yang ketiga yaitu kematian bayi. Bahkan hingga saat ini, kematian bayi selama 2 hari pertama pasca natal cenderung tinggi, dan kematian itu disebabkan oleh banyak faktor yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada saat neonatal. Yang pertama yaitu ukuran. Pada umumnya, bayi yang baru lahir beratnya rata-rata 3,4 kg dan panjang 49,5 cm. Pada umumnya, bayi laki-laki lebih berat dan panjang dibandingkan bayi perempuan. Yang kedua yaitu anggota tubuh bayi. Otot masih kecil dan halus, gerakan tidak terkendali, tulang masih sangat rapuh jadi mudah patah. Terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung. Yang ketiga yaitu proporsi fisik. Kepala lebih besar daripada badan, hidung sangat kecil dan hampir rata, sedangkan mulut yang kecil seperti celah. Yang keempat yaitu fungsi fisiologis. Paru-paru mulai dipompa dan pernapasan dimulai. Denyut jantung bayi lebih cepat. Gerakan refleks berupa menghisap bila bayi lapar atau bibirnya disentuh. Materi yang ketiga yaitu emosi pada neonatal. Reaksi emosional bayi dapat diuraikan sebagai keadaan menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang pertama ditandai oleh tubuh yang tenang. Yang kedua ditandai oleh tubuh yang tegang hingga menangis. Ciri yang menonjol dari keadaan emosi adalah tidak ada tingkatan reaksi yang menunjukkan tingkat intensitas yang berbeda. Apapun rangsangannya, yang dihasilkan adalah emosi yang kuat. Baik, untuk memasuki pembahasan ini, kita harus mengetahui bahwa periode ini sangatlah singkat, namun paling berbahaya di dalam rentang kehidupan. Dan bahaya pada masa neonatal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahaya fisik. Yang kedua, bahaya psikologis. Dan yang ketiga, bahaya kedua-duanya. Yang pertama adalah bahaya fisik. Bahaya ini bersifat sementara, namun pada beberapa akan mempengaruhi seluruh pola kehidupan dari individu tersebut. Dan bahaya fisik ini biasanya yang parah berhubungan langsung dengan kondisi pranatal yang kurang baik. Contohnya yang pertama adalah persalinan yang ruwet dan sulit dapat menyebabkan kerusakan otak. Yang dari kerusakan otak tersebut dapat menyebabkan perilaku yang tidak terkoordinasi seperti hiperaktivitas, kesulitan belajar, bahkan dengan masalah emosional. Penyebab yang kedua adalah kelahiran kembar, yang mana biasanya bayi yang lahir kembar akan lebih kecil dan lebih lemah daripada bayi yang lahir secara tunggal karena keadaan penuh sesak pada masa periode pranatalnya. Penyebab selanjutnya adalah postmatur, yaitu keadaan di mana bayi yang lahir lebih dari usia kandungan normal.
yang mana pernah dilaporkan bahwa ada bayi yang lahir lewat dari 3 minggu dan ia mengalami masalah penyesuaian sosial, juga memerlukan pendidikan khusus di usia 7 tahun. Selanjutnya ada kebalikan dari postmatur, yaitu prematur, yang mana keadaan bayi yang belum cukup umur ini biasanya menyebabkan lebih banyak kematian. Dan biasanya pada bayi yang prematur ini dapat mengalami kerusakan otak karena tengkorak otak belum cukup berkembang untuk melindungi otak dalam tekanan-tekanan pada masa persalinan. Bahaya fisik ini dapat menyebabkan kematian bayi, dan waktu yang paling kritis pada masa neonatal ini adalah hari kedua dan hari ketiga setelah bayi tersebut dilahirkan. Bahaya yang kedua adalah bahaya psikologis. Bahaya ini cukup penting untuk diperhatikan karena memiliki efek yang jangka panjang. Contohnya yang pertama adalah keterlambatan dalam perkembangan. Biasanya hal ini disebabkan oleh orang tua yang terlalu cemas dalam memperlakukan bayinya. Contohnya seperti selalu jalan pelan-pelan, tidak boleh berisik, tidak mengajak bicara, dan tidak memberikan latihan-latihan yang bisa merangsang motorik bayi tersebut walaupun secara sederhana. Keterlambatan perkembangan ini biasanya ditandai dengan berat badan yang terus menurun. Yang kedua, berkaitan dengan orang tua yang cemas tadi, bahaya psikologis selanjutnya adalah kurangnya rangsangan, yang mana rangsangan dini itu sangat dibutuhkan bagi bayi dalam mengatasi kaget yang merupakan ciri dari hari pertama. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis persalinan. Jenis-jenis persalinan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara normal dan dengan penggunaan alat. Yang pertama, secara normal. Dalam persalinan normal ini, posisi dan besarnya janin berhubungan dengan alat-alat reproduksi ibu, sehingga mempermudah bayi tersebut bisa dilahirkan secara normal dan posisi kepala di bawah. Yang kedua adalah penggunaan alat, yang mana dalam hal ini terjadi karena beberapa kondisi. Seperti kondisi yang pertama, yaitu kondisi bayi sungsang. Pada kondisi ini, bokong lebih dulu keluar, selanjutnya disusul oleh kaki, dan akhirnya disusul oleh kepala. Dan kondisi yang kedua adalah posisi janin yang melintang pada rahim ibu. Dalam kasus seperti ini memerlukan tindakan yang disebut dengan pembedahan sesar, yang mana kalau hasil pemotretan sinar X menunjukkan akan adanya komplikasi yang terjadi apabila bayi tersebut dilahirkan secara normal, maka bayi tersebut harus dikeluarkan dari rahim ibu melalui pembedahan pada dinding perut ibu.